Bab 1607. Menderita. Suara itu jatuh, seorang wanita datang perlahan dari kejauhan. Semua orang memandangi wanita itu, yang mengenakan baju perang dan memegang pisau besar di tangannya. Melihat wanita ini, Mileye sedikit bingung, karena dia tidak mengenal wanita ini. Siapa ini? Wanita itu berjalan ke Mileye, dia melihat ke arah Mileye, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu di sini sendirian?" Mileye mengangguk. Wanita itu tertawa dan mengacungkan jempol, seperti yang diharapkan orang keluarga yang memang hebat. Mileye berkedip, "Keluarga yang..." Wanita itu mengangguk, lalu merentangkan kedua telapak tangannya, dan kekuatan garis darah muncul di tangannya. Iblis gila. Mileye sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa wanita ini juga memiliki kekuatan iblis gila, namun agak berbeda dengan kekuatan iblis gila miliknya. Mileye menatap wanita itu, "Siapa kamu?" Wanita itu berkedip, "Kamu harus memanggilku leluhur." "Leluhur." Mileye. Wanita itu tertawa, "Apakah kamu percaya sekarang?" Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Apakah kamu di sini untuk membantuku bertarung?" Wanita itu mengangkat pisau di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana menurutmu?" Mileye langsung memberi hormat, "Halo leluhur." Setiap orang. Wanita itu juga sedikit terkejut, tetapi saat berikutnya, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Seperti kata Nona Vero, si kecil ini memang lebih mudah diajak bicara daripada ayahnya. Biarkan si kecil ini mengenali leluhurnya, itu sangat menarik. Setelah membaca ini, wanita itu dalam suasana hati yang baik, dia menoleh untuk melihat pejabat dewa dan yang lainnya, lalu tersenyum, "Anak kecil, jaga dirimu." Setelah suaranya turun, dia tiba-tiba mengambil langkah besar ke depan dan menebas pejabat dewa. Dengan satu serangan, langit berbintang berubah warna. Pejabat dewa juga menjadi serius saat ini, dia tidak berani gegabah, dia mengelak ke belakang dan mundur ratusan kaki jauhnya, lurus ke bawah. Pisau ini langsung menembus ruang hampa. Tidak ada persembunyian. Pejabat dewa menjabat tangan kanannya, langit bumi memberkati. Perisai ilusi muncul di atas kepalanya. Duar. Begitu pisau jatuh, perisai ilusi langsung hancur dan pejabat dewa mundur ratusan kaki jauhnya. Ruang hampa di depannya dan wanita itu menjadi satu. Dengan satu pukulan, semuanya hilang. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan menjadi serius. Harus dikatakan bahwa kekuatan membunuh pejabat dewa dengan satu pukulan itu mengerikan. Mileye juga sedikit terkejut, kekuatan leluhurnya agak menakutkan. Takutnya sudah mencapai puncak alam-alam fana. Di kejauhan, pejabat dewa menatap wanita itu dengan dingin. Dia merentangkan kedua telapak tangannya lalu mengepalkannya erat-erat. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyelimuti wanita itu, dan wanita itu menebas ke depan. Satu pisau 10.000 cara. Saat dia mengayunkan pisaunya, dia langsung berlari keluar. Bambu alam terobos. Momentum di depan pejabat dewa langsung dipotong-potong. Pada saat yang sama, wanita itu muncul di depan pejabat dewa, lalu ditebas lagi. Pejabat dewa sedikit menyipitkan matanya dan seberkas cahaya dingin melintas di pupil matanya. Ketika pisau besar itu jatuh, dia meninju. Duar. Cahaya pisau tidak pecah, dan ruang hampa langsung berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pejabat dewa mundur dengan kasar lagi. Wanita itu kembali menggertak dengan pisaunya lagi. Pisau ini seperti guntur, langit berbintang tidak tahan. Saat pisau itu jatuh, langit berbintang di sekitarnya mulai retak lapis demi lapis. Pejabat dewa terlihat sangat tenang, tetapi begitu pisau jatuh,
tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi dan bayangannya mengalir ke arah wanita itu. Bergemuruh. Di arena, suara ledakan bergema terus-menerus, cahaya pedang wanita semakin redup, dan bayangan pejabat dewa semakin banyak. Duar. Ledakan lain bergema, cahaya pisau pecah, dan wanita itu mundur sejauh 100 kaki. Pejabat dewa muncul lagi di depan semua orang. Wanita itu menatap pejabat dewa, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia tiba-tiba berkata, "Anak kecil, jaga dirimu." Saat suara itu turun, darah di sekujur tubuhnya tiba-tiba mendidih. Lambat laun, matanya mulai memerah. Kekuatan garis darah. Jelas, dia ingin menyerang secara mati-matian. Saat kekuatan garis darah diaktifkan, aura wanita itu tiba-tiba melonjak. Melihat adegan ini, pejabat dewa akhirnya memiliki jejak martabat di matanya. Dia menemukan bahwa wanita ini menjadi sangat berbahaya setelah kekuatan garis darah diaktifkan. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan cahaya pedang berdarah melintas di lapangan. Tes. Ruang hampa hancur. Di kejauhan, pejabat dewa tiba-tiba berkata, "Bunuh Mileye itu." Setelah berbicara, dia juga menghilang dari lapangan. Segera, ada ledakan memekakkan telinga di lapangan. Seluruh langit berbintang bergetar karenanya. Bunuh Mileye. Di arena, semua orang memandang Mileye, dan tetua abadi tiba-tiba berkata, "Aku akan menyerangmu." Saat dia mengatakan itu, dia akan bergerak, tapi kali ini, suara pejabat dewa terdengar lagi di lapangan. Orang ini berani datang ke aula dewa sendirian. Dia pasti punya kartu hall. Jangan tantang dia 1 lawan 1. Kalian maju bersama. Maju bersama-sama. Mendengar ini, wajah Mileye tiba-tiba menjadi muram. Tetua abadi tiba-tiba menghilang di tempat, dan Mileye tiba-tiba menikam dengan pedang. Duar. Seseorang mundur. Itu adalah Mileye. Dengan retret ini, Mileye langsung mundur ribuan kaki jauhnya. Tetua abadi melirik Mileye, lalu berkata dengan suara rendah, "Kamu hanya alam terobos, masih seekor semut." Saat dia mengatakan itu, dia akan bergerak, tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Mileye, "Benarkah?" Mendengar ini, Mileye sangat gembira. Dia berbalik dengan tiba-tiba, ada seorang wanita berdiri di belakangnya. Tu melirik tetua abadi, lalu menatap Mileye, rasa dingin di matanya langsung berubah menjadi kelembutan, alam terobos. Mileye mengangguk, "Ya." Tu sedikit tersenyum, "Kita akan bicara nanti." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju tetua abadi, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, "Kakakku semut. Lalu kamu apa?" Setelah suaranya turun, dia tiba-tiba berubah menjadi pedang Tao dan menghilang ke lapangan. Di kejauhan, ekspresi tetua abadi sedikit berubah, lalu dia meninju. Duar. Cahaya pedang tidak patah, tetua abadi mundur 1000 kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang di lapangan berubah. Utusan Yin menatap Tu di kejauhan, matanya penuh ketidakpercayaan, alam fana. Alam fana. Dan wanita di depannya itu bukan dekat dengan alam fana, melainkan setengah langkah alam fana. Mileye juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Tu telah mencapai alam fana dan sepertinya bukan hanya alam fana. Tu juga menerobos. Tentu saja, ini adalah hal yang baik untuknya. Di kejauhan, tetua abadi melirik tangan kanannya, ada bekas pedang yang sangat dalam di tangan kanannya. Tetua abadi memandang Tu, dan ada jejak keseriusan di matanya. Kultivator pedang alam fana. Saat itu, Tu tiba-tiba menunjuk ke arah tetua abadi, "Tebas." Saat suara itu turun,
Energi pedang Tao yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di ruang di sekitar tetua abadi, dan energi pedang ini langsung menebas ke arah tetua abadi satu demi satu. Kilatan permusuhan melintas di mata tetua abadi. Dia mengambil langkah maju dan meninju. Sebenarnya, itu bukan pukulan, tetapi pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Hampir seketika, langit di atas kepala tetua abadi ditutupi bekas kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, bekas kepalan itu sama sekali tidak bisa menahan energi pedang dan bekas kepalan itu terus-menerus dipotong. Tetua abadi juga dipotong ke tanah oleh energi pedang mundur berurutan. Dan energi pedang itu tidak hanya tidak berkurang, tetapi meningkat semakin banyak. Melihat pemandangan itu, para master alam semesta dan aula dewa di lapangan mengerutkan kening. Kultivator pedang ini tidak begitu kuat. Saat ini, Tu tiba-tiba berubah menjadi pedang Tao dan menghilang. Di kejauhan, mata tetua abadi tiba-tiba menyusut, dan dia tiba-tiba mengayunkan tangannya ke depan. Duar. Sepotong cahaya pedang meledak tiba-tiba, dan tetua abadi mundur 10.000 kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, darah berceceran di sekujur tubuhnya. Tanda pedang di semua tempat. Di kejauhan, setelah Tu berhenti, dia menunjuk, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba kembali ke sekelilingnya. Tetua abadi menatap Tu, lalu dia merentangkan tangan kanannya. Di telapak tangannya, gas hitam tiba-tiba menyembur keluar. Segera, gas hitam itu langsung melilit seluruh tubuhnya. Setelah tertutup langsung oleh awan kabut hitam, tubuh utama tidak terlihat. Tidak ada yang tahu apa ini. Orang-orang di alam semesta aula dewa juga tidak tahu. Pada saat ini, tetua abadi tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan dalam sekejap, gas hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah Tu. Tu tanpa ekspresi, dia tiba-tiba berubah menjadi pedang Tao dan ditembakkan dalam semburan cahaya. Tes. Di kejauhan, gas hitam itu langsung terkoyak, tetapi saat berikutnya, gas hitam itu sembuh kembali. Tu langsung terendam. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye sedikit berubah. Dia akan bergerak ketika kesadaran ilahi tiba-tiba menyelimutinya. Mileye menoleh untuk melihat, wanita dengan pisau itulah yang pernah bertarung dengannya sebelumnya, tetapi pada saat ini, wanita dengan pisau itu sedang menatapnya. Mileye tiba-tiba menghilang. Pedang ini sangat cepat, harus dikatakan tidak normal. Karena Mileye menggunakan salah satu benda ilahi, yaitu sepatu ruang waktu. Saat Mileye menghilang, wajah wanita itu berubah drastis. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah pedang menembus tepat di antara alisnya. Tes. Percikan darah. Pada saat ini, corak semua master di lapangan berubah. Satu pembunuhan instan pedang. Semua orang sedikit bingung. Asal tahu saja, ini adalah duta suci. Dia juga seorang master alam fana. Namun, dia langsung dibunuh oleh Mileye. Pada saat ini, Nanayan tiba-tiba melirik sepatu bot di kaki Mileye, benda ilahi yang sempurna. Benda ilahi. Setelah mendengar perkataan Nanayan, semua orang melihat sepatu bot Mileye, mata mereka penuh ketakutan. Jika membunuh alam fana saja, tidak mengerikan, dan jika memiliki benda ilahi saja, tidak mengerikan, tetapi jika keduanya digabungkan, maka akibatnya akan sangat buruk. Benda ilahi ini cukup untuk membuat Mileye tak terkalahkan di level yang sama. Dan tingkatan alam apa Mileye sekarang? Dia adalah alam fana. Dia menjadi tak terkalahkan di level yang sama. Bagaimana mereka bisa bertarung lagi? Setelah Mileye memenggal kepala wanita dengan pedang, dia menoleh untuk melihat pria yang memegang pedang. Pria yang memegang pedang itu menatap Mileye, matanya juga penuh ketakutan.
Dia tidak bisa melawan Mileye sama sekali. Belum lagi sepatu bot ini, fisik khusus Mileye sudah cukup untuk membuatnya putus asa. Mileye melirik semua orang di lapangan dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya di Aula Dewa, tidak ada orang yang bisa melawanku. Saat dia berbicara, dia melihat pedang di tangannya, menggelengkan kepalanya lagi, dan menghela napas pelan, tak terkalahkan, sungguh menyebalkan. Aku sangat menderita. Setiap orang bersambung.